Halo, salam jumpa kembali dengan saya Martin Luther Wambarot. Pada kesempatan ini saya berharap saudara sekalian di mana saja berada dalam keadaan sehat. Kesempatan ini saya coba bincang-bincang, diskusi terkait dengan buku ini. Budiman yang saya banggakan, buku ini judulnya Natalia Nem, Perempuan Muyu yang Diam. Jadi ini buku novel, buku yang genre novel yang menceritakan tentang posisi perempuan. Kita coba buka ya. Kayaknya ini buku masih baru. Iya, memang untuk diketahui bahwa buku ini sih cetakan kedua. Cetakan pertama 200 eksemplar waktu di Jawa tahun 2020 habis, dan kemudian dicetak lagi tahun 2023 cetakan kedua. Cetakan pertama bulan April tahun 2020, kemudian cetakan kedua bulan Mei tahun 2023. Buku ini sekitar 122 halaman. Budiman yang saya kasihi, kita coba berbicara tentang isi buku ini. Ini gambar atau foto dari karakteristik di dalam buku ini. Kenapa buku ini bisa terbit, bisa saya tulis, dan kenapa saya harus menulis tentang perempuan. Saya coba gambarkan pengalaman seorang perempuan ini. Beliau dalam perjalanan pengalaman hidupnya sama seperti kebanyakan perempuan lain yang sekolah, punya impian, punya cita-cita. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, dalam proses, beliau berhasil menamatkan atau menyelesaikan studi paling tinggi di pendidikan dasar SD. Nah, beliau sendiri sempat sampai
SMP sekitar kelas 2 ya. Putus sekolah karena hamil. Nah, buku ini merupakan bagian daripada rasa terima kasih saya secara pribadi sebagai seorang anak yang terlibat langsung dan mungkin dalam tanda petik menggagalkan cita-cita dari seorang perempuan ini. Beliau adalah ibu saya, mama saya. Pada waktu itu sekitar tahun 90 beliau putus sekolah karena hamil dan melahirkan saya. Nah, kemudian cita-cita beliau semua tidak tercapai. Nah, jadi ada dua bagian yang saya ingin cerita di situ. Pertama tadi kita mulai dengan pengalaman daripada karakteristik di dalam buku ini. Yang kedua kita akan bicara tentang isi buku ini dan posisi perempuan nanti bagaimana di dalam ruang publik. Jadi beliau tidak sempat mengenyam pendidikan sampai selesai SMP karena hamil tadi dan kemudian putus sekolah. Nah, beliau sendiri anak bungsu dari sekitar 15 bersaudara. Walaupun beliau anak kolong, anak polisi, tapi karena anak bungsu, kemudian perempuan, dalam segala aspek penunjang untuk melanjutkan sekolah ataupun mendapatkan perlindungan dari orang tua pada waktu itu agak terbatas. Nah, beliau setelah lahiran kemudian bagaimana bergulat dengan kehidupan. Kita bisa bayangkan ya, tahun 1990 pada waktu masa Orde Baru, ya apalagi kita di Papua, satu situasi yang sangat jauh dari sejumlah sentuhan ya, sejumlah sentuhan pemerintah. Tapi puji Tuhan dengan tekad yang beliau miliki, walaupun beliau putus sekolah, tapi kemudian untuk mengamankan seorang bayi yang beliau lahirkan dan nanti tumbuh, kemudian nasibnya ke depan bagaimana, kebanyakan dari pengalaman yang sempat saya masih ingat dan ikuti, pindah-pindah pekerjaan, kemudian bagaimana demi mengamankan buah hati, dalam hal ini saya, bagaimana beliau bisa
menggadaikan atau memperbolehkan atau mengizinkan diri untuk kenal dengan laki-laki satu, kemudian dua dan tiga, hanya demi mengamankan kelanjutan kelangsungan kehidupan saya, mulai dari bagaimana nanti makan, kemudian nanti sekolah dan lain-lain. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang pada umumnya hari ini perempuan rasakan. Nah, alhasil dengan penuh keterbatasan beliau bukan hanya menyekolahkan saya secara pribadi sebagai anak biologis, tetapi juga beliau dengan penuh keterbatasan pendidikan, ekonomi dan lain-lain, beliau mampu menyekolahkan beberapa saudara angkat saya, saudara saya. Ada sekitar 4 atau 5 orang yang beliau bantu dari kecil, tamat SD, tamat SMP, bahkan kuliah. Jadi saya mau sampaikan bahwa banyak perempuan-perempuan yang luar biasa, yang diterpa dengan penuh keterbatasan, pendidikan, ekonomi, terasing di lingkungan. Saya yakin sekali waktu itu beliau terasing di lingkungan karena melahirkan saya tanpa seorang bapak pada waktu itu. Anak tengah jalan kalau orang bilang. Tapi perempuan yang hebat. Nah, beberapa saudara berhasil selesai studi, ada yang sampai selesaikan studi sarjana. Nah, dalam perjalanan pendidikan saya mulai dari TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMK, kemudian saya lanjut lagi ke strata 1 sarjana, kemudian dengan penuh keterbatasan dan kegigihan beliau sebagai seorang perempuan yang hebat, beliau paksakan diri untuk harus mampu minta saya untuk harus lanjut ke pendidikan yang berikut, yaitu pendidikan S2. Nah, saya selesai S2, kemudian beliau minta saya lanjut, dan sekarang saya masih aktif sebagai mahasiswa S3 calon doktor. Saya mulai S3 tahun 2019 ya. Tahun 19 akhir dan sekarang tahun 2024 ada beberapa kendala yang ya sedikit mengganjal karena problem daerah, kemudian mempengaruhi pendapatan dan lain-lain. Saya sendiri
saya sendiri belum punya pekerjaan tetap. Nah, saya mau sampaikan bahwa ada banyak perempuan-perempuan hebat. Perempuan-perempuan Papua yang hebat. Yang mampu dengan berbagai cara untuk menyelamatkan buah hati mereka. Tidak ada kata tidak bisa. Ini contoh yang saya harap budiman sekalian patut untuk mengetahui bagaimana pengorbanan atau pengalaman daripada perempuan yang namanya tertera di atas buku ini, Natalia Nem, Natalia Wambarok. Buku ini kenapa saya tulis? Karena dengan sampainya saya pada tingkatan pendidikan yang paling tinggi di Republik Indonesia, dan akan jadi apa saja ketika selesai studi, tentu rumah, uang, apapun yang beliau minta, misalnya mungkin mau Natal di Vatikan, Roma, ya mungkin saya mampu untuk menjawab itu. Tapi kemudian sebagai anak yang lahir dari sebuah proses yang pelik, proses yang sangat rumit, saya rasa itu tidak cukup untuk menjawab perasaan hati daripada seorang perempuan, seorang ibu, Natalia Wambarok, Natalia Nem. Sehingga saya coba dengan penuh keterbatasan, saya ungkapkan rasa terima kasih saya, dan saya abadikan di dalam sebuah buku yang bergenre novel, dan saya berharap beliau tidak hanya selesai habis dalam kehidupan saya, tetapi pengalaman hidup beliau dapat bermanfaat tentunya bagi seluruh perempuan, terutama perempuan Papua, Bovendigul, Papua pada umumnya, dan terkhusus perempuan Bovendigul yang acap kali kita lihat, kita kenal, dan kita amati banyak mengalami proses kehidupan seperti beliau, putus sekolah, mengalami kecelakaan di jalan, akhirnya posisi mereka tak tentu. Kemudian bagaimana anak-anak yang mereka kandung dan lahir, bagaimana makan minum mereka, nasib hidup mereka ke depan. Nah, saya berharap pengalaman dari perempuan ini, pengalaman dari ibu atau mama Natalia Nem ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Bukan hanya perempuan ya, tapi juga laki-laki. Tidak sekedar kita
hmm, kenal, kemudian perempuan itu hamil, dan kita karena mungkin punya orang tua mampu, kita denda tanpa harus kita ambil anak dan lain-lain. Bagaimana posisi perempuan itu atau mama itu di lingkungan, bagaimana nasib hidup anak itu ke depan. Nah, ini juga catatan buat laki-laki. Nah, kita masuk ke item atau pembahasan kita yang kedua, yaitu kita bahas tentang isi daripada buku ini. Nah, buku yang berjudul Natalia Nem, Perempuanmu yang Diam. Ini ada beberapa kritikan yang sebenarnya dengan sengaja disinggungkan atau disindir di dalam buku ini. Yang pertama tadi soal bagaimana pengalaman perempuan ini, kemudian bagaimana dia beradaptasi nanti dengan lingkungan, secara sosiologis pergaulan dia bagaimana. Kemudian terkadang itu perempuan-perempuan mereka menggandaikan diri kepada seorang laki-laki tanpa harus mencintai, hanya sekedar untuk menyelamatkan buah hati. Nah, kemudian bagaimana hanya untuk menyelamatkan buah hati ya, bagaimana anak itu dia ke depan dia bisa sekolah, bisa tumbuh, bisa sekolah. Kemudian nasib hidup anak itu nanti bagaimana. Nah, terkadang perempuan-perempuan ini mereka sangat risau terhadap nasib hidup, harapan hidup daripada anak yang mereka lahirkan. Kita tahu ya bahwa peralatan untuk membagi tubuh, divisibility itu hanya diberikan alam semesta kepada perempuan. Tetapi kemudian itu bukan menjadi satu-satunya alasan laki-laki untuk melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk berbohong atau kesempatan untuk memanfaatkan sarana itu dengan bentuk negatif. Nah, tadi sudah saya gambarkan bahwa buku ini ada dua item penting. Pertama, kita bicara soal pengalaman perempuan, terutama karakter di dalam buku ini. Yang berikut, bagaimana posisi perempuan di ruang publik. Jadi khusus di Papua kita masih menganut sistem patriarki, sistem patriarkal. Nah, sistem patriarki ini menggambarkan bahwa segala putusan, baik di dalam putusan antropologis, di dalam putusan budaya, di dalam putusan sosiologis, dan di dalam putusan-putusan lain misalnya politik, ekonomi, cenderung diputuskan berdasarkan kesepakatan atau suara laki-laki. Nah, sehingga banyak sekali kebutuhan perempuan yang tidak diakomodir. Nah, hari ini kita bicara ada 30% otsus. Tapi 30% otsus itu adalah secara insinuasi adalah jalan pikiran laki-laki. Nah, buku ini pernah waktu cetakan pertama oleh teman-teman di
Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur Jayapura minta untuk direvisi. Tapi kemudian saya sampaikan kepada mereka bahwa masih terlalu basah. Kemudian biarkanlah buku ini berkembang sesuai dengan penafsiran budiman masing-masing, pembaca masing-masing. Nah, dua terbitan pertama kita beberapa tempat kita bahas waktu masih di Jawa. Terbitan kedua kita bahas lagi. Saya coba ada beberapa masukan yang pada prinsipnya buku ini terlalu kelihatan abstrak, susah dipahami. Dan saya mau sampaikan bahwa ya memang itu saya sengaja supaya tidak mudah kita pahami, tetapi kita coba menerjemahkan itu sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kita masing-masing, terutama untuk beriman ya, untuk pembaca. Nah, ada beberapa kritik di sini yang kemudian dibacakan oleh teman-teman yang kemudian disampaikan bahwa ada typo atau salah penulisan, kemudian penempatan huruf yang tidak pas dalam menyebutkan nama orang. Misalnya huruf pertama harus huruf kapital. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa dalam penulisan buku ini saya tulis dengan penuh kesadaran dan saya coba mengajak kita untuk menerjemahkan, untuk merefleksikan, terutama perempuan masing-masing, terhadap sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Buku ini sengaja saya buatkan sangat kontradiktif, tulis sangat kontradiktif. Nah, misalnya dalam penulisan nama di sini ada beberapa penulisan nama perempuan, nama orang yang saya gunakan huruf kecil. Nah, waktu editor tanya saya sampaikan tidak boleh diedit. Karena saya coba biarkan itu sangat kontradiktif sehingga dipahami nanti masing-masing. Nah, ada satu filsuf perempuan feminis namanya Bell Hooks. Beliau tulis buku, editor, karena dalam buku tersebut ada penyebutan nama manusia, nama orang, sehingga editor mau rubah supaya nama orang di huruf depan harus kapital. Tapi si perempuan ini, si penulis ini, Bell Hooks, beliau sampaikan kalau huruf depan pada tulisan saya itu kita ganti dengan huruf kapital, bagi Bell Hooks itu adalah patriarki. Tidak boleh dirubah. Nah, kemudian dalam pemaknaan singkat-singkat dalam penulisan
ya typo dan lain-lain. Sebenarnya kita dalam buku ini sebenarnya tadi saya katakan saya sangat sengaja. Karena kita mau cari tahu betul-betul posisi perempuan itu sampai di mana. Nah, pemaknaan singkat-singkat itu yang dikemukakan oleh Nietzsche, Wilhelm Friedrich Nietzsche. Jadi itu jalan pikiran Nietzsche, artinya laki-laki. Nah, kemudian tidak konstruktif. Kalau aforisme berarti sudah berarti itu tidak konstruktif. Nah, kalau kita mulai dengan jalan pikiran konstruktif tadi, berarti ada 3 perempuan kalau tidak salah. Julia Kristeva, kemudian saya lupa 2 perempuan itu, Sirigara apa itu, penulis dari Prancis, 3 perempuan dari Prancis. Mereka coba menulis atau bertengkar secara akademis dengan pisau analitik yang tajam dan konstruktif. Tapi kemudian diperiksa secara teliti, ternyata jalan pikiran konstruktif itu adalah jalan pikiran laki-laki yang pertama kali diucapkan atau digunakan pisau analitiknya oleh Jean-Jacques Rousseau. Namanya Jean-Jacques Rousseau, Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, salah satu filsuf Prancis. Nah, Julia Kristeva dan 2 temannya itu berpikir secara konstruktif, tapi sebenarnya awal mula pisau analitik konstruktif itu justru dimiliki oleh Jean-Jacques Rousseau. Artinya apa? Artinya yang saya mau tekankan di sini bahwa dari sisi penguasaan metodologis justru dimiliki oleh laki-laki. Nah, kemudian dalam kaitan dengan posisi sosial atau pengakuan perempuan yang kita kaitkan misalnya sekarang 30% otsus itu secara insinuasi adalah rancangan daripada laki-laki juga. Artinya apa? Artinya perempuan mereka harus mampu untuk menentukan posisi mereka secara baru, baik dalam pengakuan, dalam teologis, baik dalam pengakuan secara antropologis, baik dalam pengakuan secara sosiologis, secara politik, secara ekonomi. Perempuan harus mampu merestar ulang semua itu dan mendapatkan pengakuan. Bukan pengakuan, tetapi secara natural mereka mengambil hak mereka. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, dalam buku ini banyak kritikan terhadap posisi perempuan yang misalnya banyak akademisi perempuan yang baca buku ini kemudian mereka sampaikan kepada saya dalam diskusi
wah, Bung Martin ini buku dari sisi penulisan salah, terpisah-terpisah, tidak konstruktif, dan lain-lain. Nah, saya sampaikan kepada mereka, apalagi perempuan-perempuan budiman itu, pembaca itu, mereka adalah akademisi. Nah, saya sampaikan kepada mereka, posisi Anda sebagai seorang akademisi yang sekarang adalah hasil daripada buah pikiran laki-laki. Nah, Anda koreksi buku ini pakai jalan pikiran laki-laki. Secara konstruktif itu adalah jalan pikiran laki-laki. Secara metodologis itu adalah jalan pikiran laki-laki yang seringkali dipakai oleh sebagai psikoanalitik Jean Jacques Rousseau untuk membongkar persoalan-persoalan persembunyian di dalam berbagai persoalan yang terjadi. Jadi Anda tidak bisa komentar buku ini sekedar kedepankan akademis, pengetahuan Anda tentang akademis, yang mana itu adalah jalan pikiran laki-laki secara metodologis. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah perempuan harus mengambil hak mereka tanpa diberikan oleh siapapun, terutama laki-laki. Nah, karena apa? Pengalaman hidup kita hari ini, khusus di Indonesia, Papua, perempuan itu disandra, disalibkan terutama oleh agama, oleh teologi, kemudian yang kedua oleh sejarah, kemudian yang ketiga oleh budaya, adat, sehingga kita lihat tubuh perempuan itu properti yang bisa kita perdagangkan, jual belikan. Karena hak sosial mereka terbatas, hak di dalam ruang publik mereka terbatas. Apakah mereka harus punya sebuah kepercayaan baru, alam semesta yang baru? Alam semesta artinya perempuan, alam semesta artinya Tuhan. Nah, apakah mereka punya Tuhan yang baru? Dalam sejarah ilmu pengetahuan, sebelum Tuhan itu kita bilang sebagai, dalam bahasa Inggris, God. Pertama itu goddess. Goddess itu perempuan. Nah, dalam teologi misalnya, ada personifikasi terhadap penyebutan yang maha kuasa. Ku, mu, nya, ia, itu seringkali disebutkan dalam huruf kapital, huruf besar. Nah, huruf kapital tadi itu, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bell Hooks tadi, adalah patriarki. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu patriarki? Apakah Tuhan itu laki-laki? Dan kalaupun betul, ataukah apa harus perempuan punya Tuhan perempuan sendiri? Nah, ini menarik untuk dibahas, terutama kehidupan di Papua yang sangat patriarkis. Perempuan-perempuan Papua banyak mengalami pengalaman seperti yang tercatat di dalam karakteristik buku ini. Nah, jadi ini yang saya maksudkan. Ada 2 poin ini yang saya singgung di dalam buku ini. Yang pertama, tadi kita sudah bicara soal perjalanan hidup dari karakter buku ini
bagaimana beliau bergulat dengan kehidupannya, bagaimana banyak perempuan yang belum bisa posisikan, walaupun mereka sudah punya walaupun mereka sudah punya anak, tetapi terkadang tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang ibu. Posisi perempuan dengan posisi ibu itu kan beda. Nah, rata-rata kita di Papua, pedalaman Papua masih awam terhadap pengetahuan. Sehingga pembahasan-pembahasan seperti begini kita anggap itu tabu. Kita anggap itu barang yang haram. Tidak boleh kita bongkar. Nanti Tuhan marah, agama marah, pendidikan marah. Sehingga kita terkungkung, tersandra, tersalibkan atau disalibkan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup seperti itu. Oh jangan, tidak boleh, perempuan itu adalah tulang rusuk laki-laki. Agama mengiakan itu, sehingga dalam pembagian tertentu atau hak untuk berpendidikan pun terbatas oleh perempuan. Misalnya kalau dalam rumah, tadi saya kasih contoh, 15 bersaudara, mestinya kan bisa sekolah. Kalaupun hamil anak cuma satu, adik kakak banyak, jaga, mestinya dia harus lanjut sekolah, selesaikan pendidikan. Faktanya kan tidak. Kamu perempuan, kalau putus ya putus, tinggal di dapur sana, bikin kebun atau masak dan lain-lain. Ini pengetahuan, pengalaman yang sudah melekat di dalam kepala kita, orang Papua, secara khusus ya. Nah, saya berharap dari dua item tadi, saya berharap perempuan-perempuan atau budiman bisa menjadikan buku ini juga sebagai contoh dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Budiman yang terkasih, minta maaf terbatas akses untuk kita cakap-cakap, diskusi soal buku ini atau soal perempuan pada umumnya. Kalau memang ada kesempatan lain, kita bisa diskusi, bisa bercakap-cakap. Saya coba kasih tahu nomor handphone kalau memang ada yang ingin komentar atau review tentang buku ini, buku Natalia Nem, Perempuan Muyu yang Diam, berarti bisa kontak melalui nomor kontak yang saya sebutkan ini. 0823 3737 6371. Nomor ini bisa dipakai untuk SMS, telepon, ataupun juga dengan WA. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera, salam sehat, salam literasi. Selamat siang. Tuhan berkati kita semua.